Terima kasih Ibu Dr. Sri Pujastuti sudah bergabung bersama kami dari Samarinda Pos. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Mungkin bisa kita mulai Bu ya, karena sudah tepat pukul 14. Ya, silakan. Ya, sambil menunggu teman-teman yang bergabung lainnya. Oke, akan saya buka dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Terima kasih. Terima kasih atas teman-teman yang telah bergabung. Kali ini kita kembali hadir di acara Talkshow Samarinda Pos. Kali ini kita mengundang Ibu Dr. Sri Pujiastuti. Beliau selaku Ketua Komisi 4 DPRD Kota Samarinda. Di mana tema kali ini kita akan mengangkat tentang pengawasan dan kebijakan penanganan pandemi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan, selain sebagai Ketua Komisi 4 DPRD Kota Samarinda, saat ini beliau juga sebagai anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrat. Benar Bu ya? Ya. Dari daerah pemilihan Samarinda Kecamatan Ulu. Samarinda. Ya. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa program ini Bu merupakan kerjasama Satgas COVID pusat, di mana menggandeng sejumlah media massa untuk terus mensosialisasikan pencegahan COVID di kalangan masyarakat. Dan kegiatan ini sudah berlangsung sejak Oktober tahun lalu dan insya Allah akan terus berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. Namun khusus di bulan Februari ini Bu, kami berinisiatif untuk menghadirkan semua narasumber itu adalah pejabat publik dari perempuan. Karena ini kan bulan Februari, bulan kasih sayang, jadi kemarin kita juga sudah mengundang Ibu Hetipa dan kali ini kita juga mengundang salah satu legislator di tingkat Kota Samarinda, yakni Ibu Dr. Sri Pujiastuti. Baik Bu, diskusi kita akan berlangsung sekitar 30 menit ke depan. Saya akan membagi tiga sesi dalam diskusi kita. Yang pertama, kita akan membicarakan peran anggota legislatif dalam penilaian secara keseluruhan pandemi di Kota Samarinda. Apalagi Ibu kan selain juga sebagai legislator, latar belakangnya juga akan sebagai seorang dokter. Kemudian di sesi kedua kita akan berbicara tentang dukungan anggaran, khususnya di APBD Kota Samarinda. Apalagi tahun lalu juga ada refocusing dan tahun ini juga ada pengalihan beberapa anggaran untuk penanganan pandemi. Dan yang terakhir, sebagaimana salah satu tupoksi di Komisi 4, kita akan lebih membahas khusus mengenai segmen pendidikan, kondisi pendidikan selama pandemi, dan berbagai hal-hal lainnya. Baik, untuk sesi pertama Bu, kami ingin bertanya dulu, penilaian Ibu selama ini sebagai Ketua Komisi 4 yang langsung bersentuhan dengan instansi-instansi yang mengomandoi penanganan COVID, baik itu Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan lain sebagainya. Saya ingin melihat Bu, gambaran atau penilaian Ibu penanganan COVID di Kota Samarinda ini secara umum sejauh mana sih Bu? Baik, terima kasih. Terima kasih. Kalau menurut pendapat saya, karena saya di Komisi 4 selaku Ketua Komisi sering melakukan hearing atau audiensi dengan nakes ya, dan melihat secara langsung di lapangan apa yang sudah dilakukan oleh khususnya tenaga kesehatan ya, baik itu rumah sakit maupun puskesmas. Karena kami bermitra dengan Dinas Kesehatan Kota, tentunya semua informasi itu pasti akan dilaporkan ke Komisi 4, ya apa-apa yang dilakukan. Nah, terkait dengan penanganan saat ini di Kota Samarinda, saya kira semuanya sudah baik ya. Tetapi memang selama 11 bulan, hampir 11 bulan ini kita mengalami pandemi seluruh dunia. Saya kira semua juga, karena ini hal baru, tentunya ini juga penanganannya masih coba-coba semua ya. Semua masih coba-coba, itu kebijakan regulasi pusat sampai ke daerah. Dan memang kebijakan-kebijakan itu tidak bisa hanya satu segmen, tetapi ini karena harus semua berkontribusi untuk penanganan pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk di Samarinda sendiri, dengan keberadaan tenaga kesehatan yang sebenarnya terbatas ya,
Tetapi saya kira mereka sudah sangat bekerja keras ya, baik itu rumah sakit. Kalau awal-awalnya kita mungkin kesulitan mendapatkan APD, anggaran, juga ketersediaan tempat tidur, tetapi ke belakang ini memang membaik. Tetapi kasus makin tinggi ya. Walaupun ditangani dengan baik, kasus makin tinggi karena memang pemerintah pusat pun tidak bisa yang utama yang mana gitu, penanganan kesehatannya, penanganan ekonomi, atau penanganan sosial politik, yang mana yang didulukan. Kalau ambigu semua. Jadi kalau kita memang penanganan ini, saya kira kalau penanganan lebih diutamakan, lebih difokuskan pada kesehatan dan keselamatan masyarakat, tentunya ini akan cepat berlalu. Tapi kan kita tidak, ya, kita setengah hati, saya setengah hati. Nah, sampai sekarang dengan peningkatan kasus di Kota Samarinda, apalagi kemarin ya, itu ada 100 lebih ya, 100 lebih kasus, terus yang ada yang meninggal. Bahkan yang meninggal dari laporan dari Perkim, Dinas Perkim itu sekitar 300 sampai 400 ya, 397 jiwa yang meninggal sudah. Nah, ini saya kira apapun yang dilakukan oleh pemerintah tanpa dukungan oleh masyarakat, saya kira itu tidak akan berhasil. Kita melihat kondisi di Kota Samarinda dengan merebaknya banyak kasus, tetapi ternyata masyarakat Kota Samarinda abai. Ya, nah ini kita sudah punya perwali yang akan ditingkatkan menjadi perda, tetapi perwali itu tidak menggigit ya, karena saya melihat masyarakat Kota Samarinda, mungkin masyarakat Indonesia umumnya itu tidak takut terhadap terhadap penyakit atau mendengarkan himbauan atau anjuran, tetapi mungkin mereka lebih takut terhadap hukuman ya, karena perwali ini tidak tegas ya, apalagi dengan sudah lesu masyarakatnya sudah bosan dengan pandemi ini, lalu aparat yang di lapangan juga mungkin sudah malas ya. Nah, kita lihat di lapangan seperti apa. Saya tadi baru membaca ada surat edaran wali kota untuk kegiatan di malam hari, baik untuk kafe, restoran, dan sebagainya, untuk daerah-daerah untuk hiburan ya. Nah, ini memang bagus, tapi nanti implementasinya seperti apa? Nah, kita selama ini peraturan sudah bagus dari pusat, regulasi pusat sampai ke daerah sudah bagus, tetapi kalau itu tidak ditegakkan dengan disiplin yang ketat, disiplin apalagi penerapan protokol kesehatan, kan sudah ada SOP-nya ya di tiap-tiap baik untuk pekerjaan, di sekolah juga semua sudah ada, tetapi masyarakat kita ini saya melihat tidak terbiasa dengan disiplin ya, apalagi harus, walaupun sudah ada disiplin itu ada hukumannya, tetapi kita tetap abai ya. Betul. Nah, ada tadi Ibu menyinggung tentang merubah perwali dan di-upgrade menjadi perda. Sejauh ini kan kalau kita baca poin-poin perwali itu kan sudah cukup tegas Bu ya dalam memberikan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan. Nah, ketika nanti diubah menjadi perda, kira-kira perbedaan substansialnya itu di poin mana kira-kira Bu? Apakah dalam proses penerapan sanksi atau lebih nanti sanksinya tidak hanya sanksi pidana atau sanksi sosial, tidak hanya sanksi sosial atau sanksi administrasi, bisa jadi nanti sanksi pidana atau bagaimana? Ya, memang ya di perwali itu disebutkan pelanggaran hanya pelanggaran piring ya. Nah, dengan kan sanksi administrasinya ada, walaupun untuk dunia usaha juga ada juga diatur. Tetapi kalau sudah menjadi perda itu ada sanksi yang lebih ya, mengikat ya, maksudnya lebih berat biasanya, baik itu untuk administrasinya, sanksi denda, lalu hukuman kurungan. Nah, ini mungkin kan kita kita punya undang-undang karantina ya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan. Nah, ini saya kira itu sebagai acuan. Nah, sebagai acuan itu untuk bagaimana kita menerapkan disiplin protokol kesehatan ini lebih ketat ya, baik itu terhadap masyarakat maupun aparatnya. Memang yang saya masih melihat ya di Kota Samarinda ini perwalinya bagus ya, regulasinya bagus. Masyarakat mungkin juga sudah mulai waktu bulan-bulan Oktober, karena peningkatannya tinggi sekali waktu itu, mereka sudah seperti takut terhadap COVID ini. Tetapi kan ke belakangnya, karena gini, saya masih melihat pejabat-pejabat publik maupun aparat juga itu tidak bisa memberikan contoh yang bagus kepada masyarakat. Itu pejabat publiknya saja tidak disiplin, apalagi kita. Nah, ini yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah kota.
Bu, kalau memang ada wacana ingin membentuk perda, itu kan prosesnya agak panjang, Bu ya. Sementara kan pandemi terus berjalan. Berarti Ya. selama menunggu perda, tetap kita harus beracuan pada perwali ini, Bu ya. Nah, saya ingin melihat, Bu, dari pengamatan Ibu, bisa dibilang perwali yang ada itu belum terlalu tegas atau masih mandul untuk bisa mendisiplinkan masyarakat. Ya, perwalinya sudah bagus ya, karena acuannya ada di Undang-Undang Kekarantinaan. Tetapi begini, masyarakat kita ya, sosial budaya kita seperti apa? Ya, Indonesia ya, orang yang biasa tidak disiplin, biasa suka sesukanya, lalu biasa melanggar. Nah ini lalu juga ada tadi saya katakan tadi tauladan ya, teladan atau contoh yang dicontohkan oleh aparat, dicontohkan oleh ya, Bu. pejabat-pejabat publiknya. Ini yang tidak bisa memberikan teladan yang bagus untuk masyarakat. Jadi sehingga masyarakat makin abai, apalagi ya sosialisasi tentang perda, tentang perwali ini juga mungkin masih Masih kurang ya. belum. Iya kan, walaupun ya dari kita sudah ada satgas, ada kampung tanggap tentang COVID itu Betul, Bu. sudah waktu bulan apa itu, berapa bulan yang lalu itu, tapi ternyata sampai ke depan ini juga tidak terlalu pekerjaannya tidak terlalu baik ya, karena Iya, Bu. koordinasi antara OPD, antar pemerintah kota OPD sampai ke tingkat PT ini juga tidak terlalu ini ya, tidak terlalu baik ya, karena Iya, Bu. eh, saya melihat seperti ada yang terputus gitu ya, seperti ada yang terputus. Kalau dari dari kesehatan sendiri sudah ada SOP-nya bagaimana Ya. tentang pencegahan sampai ke pemulihan penyakit COVID ini sudah ada semua SOP-nya, tetapi untuk hal-hal lain ya yang mungkin Ya. masyarakat ini juga sepertinya perlu lebih ditegaskan, perlu lebih disosialisasikan sampai ke rumah-rumah ya. Karena selama ini mungkin masih banyak ya penerapan 3M sampai 4M, 5M itu juga tidak terlalu Terlihat. apa ya, kita melihat sendiri bagaimana kalau di jalan-jalan maupun di seperti Taman KPKP. Samarinda, di balai kota, di kafe-kafe, itu mereka abai, tidak. Memang di situ Betul. disediakan tempat cuci tangan, Cuci tangan. termometer, termogan, memakai masker, tapi saat makan, Iya, Bu. saat ngobrol tidak dibatasin, antara waktunya juga tidak dibatasin. Ini yang menyebabkan penularannya lebih cepat. Sedangkan kita Tepat. tahu masyarakat kita ini kalau hanya dihimbau, hanya Iya. disuruh, ini saya Iya. kira mereka juga tidak terlalu ini ya, tidak terlalu takut ya. Iya, Bu. Berarti banyak hal yang kami catat di sini, Bu, dari beberapa yang Ibu sampaikan. Yang pertama, perwali memang kurang tegas. Dan yang kedua, kerjasama justru aparat dan pejabat ini yang terkesan seperti abai juga dalam memberikan contoh gitu, Bu ya. Baik, Bu, kira-kira beberapa poin ini semoga kami dari media juga nanti bisa mengupgrade, follow up sehingga menjadi masukan yang berharga bagi pemerintah Kota Samarinda khususnya di instansi terkait. Kita akan masuk di sesi kedua, Bu, untuk khusus membincangkan tentang anggaran di APBD. Kita tahu bahwa pandemi ini memukul semua sektor, tidak hanya kesehatan, sosial, ekonomi, dan bahkan juga memukul sektor sistem penganggaran di tingkat kabupaten kota di daerah. Nah, sejauh ini Ya. sejauh ya sejauh ini dari pengamatan Ibu, refocusing anggaran yang sudah dilakukan DPRD bersama eksekutif pemerintah kota itu apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan, dan kalau memang sesuai apakah daya serap penggunaan anggaran sudah tepat dan sesuai dengan yang dirancang oleh Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya. Kira-kira seperti itu. Gimana, Bu? Memang refocusing yang dilakukan oleh pemerintah kota Samarinda memang berdasarkan surat edaran presiden ya, impres segala macam, ini memang dukungan anggaran untuk penanganan COVID-19 ini refocusingnya kalau tahun 2020 kan ada sekitar 350 miliar, walaupun yang terpakai hanya mungkin nggak sampai setengahnya ya yang terpakai. Iya. Nah memang di tahun 2021 kalau saya melihat dari APBD ya, usulan kemarin itu memang untuk
itu ada 82 sekian ya, 82. 82 miliar. Tetapi Wah, itu iya Bu. untuk di kesehatan, untuk jaring pengaman sosial maupun Dari- untuk apa namanya penyelamatan ekonomi ya untuk UMKM. Nah, Iya tetapi Bu. memang walaupun sudah ada BTT ya, Iya. BTT-nya kalau tidak salah kemarin itu dianggarkan sekitar 40 miliar, tetapi saya dari Banggar belum menerima laporan DPA-nya seperti apa. Harapan kami dari semua yang dianggarkan di APBD murni tahun 2021 sekitar 80 miliar ditambah 40 miliar yang dititipkan di beberapa OPD ini bisa efektif ya, bisa efektif untuk penanganan COVID-19. Nah, tentunya ini Iya. diperlukan data. Kalau kita memang di Samarinda ini data ini masih amburadul ya, datanya masih belum begitu baik. Lalu apa namanya kerja ekstra dari aparat ya. Jangan sampai nanti dilakukan, pokoknya kita harus melakukan 3T yang dilakukan oleh pemerintah ya, tracing, testing, dan apa namanya treatment. Untuk treatmentnya ini jangan sampai terputus gitu ya, karena saya melihat sendiri anggaran tuh bagus, program bagus, tetapi begitu kita sampai di lapangan kita masih menemukan masyarakat yang tidak tahu kalau isolasi mandiri itu yang diperlukan apa masih lapor ke 112, apa lalu pengobatannya seperti apa. Nah, ini masih banyak warga yang mungkin kalau lapor berobat ke Bapelkes ya, itu hanya mendapatkan obat-obat berdasarkan keluhan, bahkan hanya multivitamin gitu loh ya. Kalau namanya batuk ya obat batuk, padahal kalau kita sudah di testing dengan PCR, mungkin dia kalau maunya positif itu kan perlu juga obat-obatan seperti obat virus, antibakteri, bahkan mungkin kalau maunya makin untuk pelaporan, kalau dia untuk pelaporan ini juga harus jelas dilaporkan, diawasi oleh puskesmas atau oleh tenaga kesehatan lainnya, sehingga begitu sampai maunya kondisinya makin memberat itu sudah langsung rumah sakit sudah siap dengan tempat tidur atau ruang isolasi gitu loh. Nah, ini yang saya melihat masih belum banyak masyarakat Kota Samarinda ini belum paham untuk itu. Tapi nanti jadi tugas pemerintah kota supaya jangan sampai kematian-kematian yang ada di ruang tunggu, ada di ruang antara di rumah sakit ini tidak tertangani dengan baik sehingga meningkatkan kematian. Bu, ini kan anggaran cukup besar dialokasikan khusus untuk penanganan pandemi. Nah, kita tahu salah satu fungsi Dewan adalah selain budgeting adalah fungsi pengawasan. Nah, apakah ada semacam kegiatan khusus yang dilakukan oleh Dewan, mungkin membentuk pansus dalam rangka mengawasi penggunaan anggaran ini agar benar-benar sesuai dengan perencanaan yang sudah disampaikan oleh eksekutif? Sejauh ini ya, kami mendapat laporan itu karena kita sharing ya dengan mitra kerja. Kalau di Komisi 4 tentunya mitra kerja kita itu ada dinas sosial, lalu pendidikan dan kesehatan dan lain-lain. Lalu kalau umpamanya untuk BPBD itu di komisi 3. Nah, untuk yang lain-lainnya juga keamanan itu di komisi 1. Nah, ini memang kita melakukan hearing. Kalau memang kita melihat ada laporan atau ada hal-hal ganjil, kita bisa panggil mereka. Walaupun zamannya almarhum Pak Siswadi kami sudah membentuk pansus untuk penanganan COVID-19. Tetapi itu tidak berjalan maksimal karena biasanya kalau pansus itu berjalan 3 bulan ya, tetapi ini udah hampir 11 bulan. Jadi pansus pun bingung apa yang mesti dikerjakan, apa yang mesti pantengin ini ya, apa yang mesti kita fokus untuk kesehatannya aja, ekonominya aja, atau kehidupan sosial budaya yang di masyarakat yang sekarang mungkin otomatis dengan adanya pandemi ini kan terhambat semua. Ya, berarti pansus yang sudah dibentuk sebenarnya sudah dilakukan oleh DPRD dalam rangka memberikan pengawasan yang maksimal, cuman memang belum maksimal gitu ya. Nah, jadi penggunaan anggaran ini dalam hal pengawasan oleh DPRD Kota Samarinda tetap prioritas. Salah satunya tadi Ibu bilang di awal bahwa terus memanggil instansi-instansi terkait dalam memberikan laporan gitu Bu ya. Iya, betul. Kira-kira seperti itu Bu.
Oke Bu, untuk di termin kedua ini sudah cukup gamblang terkait penggunaan anggaran khususnya yang dialokasikan kepada penanganan COVID-19 di Kota Samarinda. Nah ini Bu, kita berada di sesi terakhir, di sesi ketiga. Saya ingin berbicara Bu tentang kondisi pendidikan selama pandemi ini. Kan pendidikan, sektor pendidikan ini termasuk yang paling terpukul. Nah informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa di Samarinda itu akan dibuka 14 sekolah dengan alasan wilayah 14 sekolah ini termasuk wilayah yang blank spot, tidak ada sinyal gitu Bu. Kami juga kaget, di Kota Samarinda yang notabene adalah ibu kota provinsi ternyata masih ada titik-titik tertentu yang tidak terjangkau oleh sinyal. Tapi saya ingin meminta penjelasan Ibu secara keseluruhan kondisi pendidikan kita selama pandemi ini seperti apa sih Bu berjalannya dan sesuai yang Ibu dapatkan di lapangan. Ya. Ya, ini selama pandemi ini dunia pendidikan memang yang terpukul ya, karena memang hak anak untuk mengenyam pendidikan ini jadi hilang ya. Walaupun kita sudah melakukan daring, sudah melakukan banyak perbaikan-perbaikan, tetapi memang di Kota Samarinda ini ada daerah-daerah yang memang walaupun daerah ibu kota provinsi ya, tetapi masih ada beberapa daerah begitu di Bantuas ya, lalu di Lukumbar, lalu di Baramba, itu masih banyak daerah-daerah yang blank spot dan mereka tidak ada jaringan. Mereka seandainya pun mereka mempunyai gadget, tetapi kalau tidak ada jaringan juga percuma. Nah ini kemarin bulan, kalau tidak salah bulan Desember, kami pernah melakukan daring dengan Pusdatin tentang bagaimana membangun jaringan ya, yang diperlukan dana sekitar minimal 2,5 M ya, tetapi ternyata belum bisa dianggarkan karena dengan keterbatasan anggaran di Kota Samarinda. Nah, lalu pemerintah kota baik pusat, provinsi maupun Dinas Pendidikan Kota Samarinda ini sudah memberikan semacam kuota gratis kepada siswa, tetapi ternyata ada beberapa daerah ya, seperti kemarin kami reses itu di daerah Air Putih, Bukit Pinang, itu ternyata kuota yang diberikan oleh Dinas Pendidikan baik provinsi ini yang bekerja sama dengan Telkomsel itu ternyata begitu digunakan tidak bisa, kosong. Jadi ini jadi juga pertanyaan. Lalu akhirnya masyarakat ini sulit sekali untuk memberikan karena biaya untuk memberi itu mungkin tidak terlalu mahal ya, tetapi bagaimana waktu yang biasa mereka untuk bekerja ternyata diambil alih untuk menjadi guru di rumah. Nah ini akhirnya ekonomi itu pun menjadi morat-marit. Nah ini juga menjadi pertimbangan. Belum lagi kondisi pemetaan pendidikan di Kota Samarinda kan belum rata ya, semua tertumpu di kota, di Samarinda Ulu, Samarinda Kota maupun Ilir. Nah bagaimana dengan daerah-daerah di pinggiran, di utara sana, di Palaran yang masih daerah-daerah yang akses pendidikan baik itu gedungnya, jalan akses jalannya, lalu sarana prasarana lainnya juga masih terbatas. Ini juga menjadi pertimbangan seandainya pertimbangan dari Dinas Pendidikan untuk membuka sekolah tangguh ya, istilahnya sekolah tangguh jadi 14 sekolah dari tingkat TK sampai SMP. Ternyata kemarin kami mendengar Pak Wali Kota belum merestui karena masih banyaknya tingginya kasus di Kota Samarinda ini. Jadi Bapak Wali Kota selaku tim gugus tugas atau tim ketua Satgas COVID penanganan COVID ini tidak merestui untuk dilakukan itu. Tetapi memang harapan kami dari DPR, kalau memang Wali Kota tidak merestui, tapi bagaimana upaya dari Dinas Pendidikan ini supaya anak-anak ini tidak kehilangan pendidikan, tidak kehilangan hak untuk sekolah ya. Baik, Bu, kalau kita lihat selama pandemi ini belajar secara sistem daring justru memunculkan jurang sosial antara murid yang mampu dan murid yang tidak mampu. Itu juga belum termasuk dari wilayah-wilayah yang terpencil dan tidak terpencil. Dan dalam rangka upaya pemerataan pendidikan ini ada desakan seperti apa yang dilakukan oleh DPRD terhadap dinas terkait sehingga kondisi-kondisi masalah-masalah seperti ini bisa teratasi. Memang ya, kemarin waktu diadakan survei terhadap orang tua murid ya, 82% memang mereka menginginkan tatap muka. Nah ini memang
apa namanya diinginkan oleh orang tua yang kelas menengah ke bawah. Tetapi kalau untuk kelas menengah ke atas yang rata-rata ekonominya baik ya, terlalu pendidikannya juga tinggi, mereka tidak mengizinkan untuk tatap muka. Nah, ini menjadi persoalan lagi. Nah, sehingga tapi ada beberapa wacana dari Dinas Pendidikan baik itu tentang apa namanya penambah apa namanya pelatihan untuk guru-gurunya maupun kepala sekolah ya, karena di Samarinda ini masih ada kok guru yang tidak melek ya, tidak tahu bagaimana menggunakan gadget, tidak tahu menggunakan apa namanya laptop maupun bahkan bagaimana cara membuat video untuk pembelajaran ke anak-anak di. Nah, jadi ini tetap dilakukan pelatihan-pelatihan itu secara ini ya sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Lalu untuk anak-anak yang memang di luar itu kita membentuk kelompok. Jadi guru datang ke rumah salah satu anak peserta didik ini untuk dilakukan apa namanya sekolah tatap muka hanya dengan terbatas dengan protokol kesehatan ketat. Ya ini yang tetapi memang itu kami dari DPR belum melihat secara merata ya. Jadi saya secara pribadi kami melihat di lokasi-lokasi ada kepala sekolah menyiapkan rumahnya untuk dijadikan apa namanya tempat anak-anak karena ada wifi gratis di situ. Lalu kalau dari saya pribadi mungkin karena saya menyiapkan 7 tempat di wilayah Samarinda Ulu ini untuk bisa mengajak anak-anak ini bisa belajar secara daring dengan menyiapkan wifi gratis. Oh, kalau boleh tahu Bu, di Samarinda Ulu tepatnya di daerah mana Bu ya? Mungkin bisa menjadi contoh bagi tempat-tempat lain. Ya memang ini dilakukan itu di apa Sutomo ya, di Sutomo di Gang 2 itu ada, lalu di KS Tubun ada, di Sampung Jawa, di Kelurahan Jawa ada, di Bukit Pinang juga ada, itu di dekat kalau tidak salah di depan dari SMP 24 itu ada. Tapi itu memang kemarin banyak, awal-awalnya banyak sekitar ada 15-an orang, tetapi ternyata sekarang begitu kan bisa orang tuanya ternyata sudah mampu membeli HP, akhirnya tertinggal mungkin 7-8 orang saja. Lalu di TLI juga ada. Nah, ini saya menyiapkan untuk anak-anak yang memang tidak mempunyai wifi, tidak mempunyai kuota, ya, tapi mereka mungkin ada juga yang tidak mempunyai gadget, akhirnya kita meminjamkan, jadi bergantian ya. Tetapi ini emang pembelajaran ini kadang-kadang waktunya tidak sinkron. Ada guru yang bisa mengajar pagi atau ada juga yang mengajar malam hari. Nah ini yang akhirnya merusak sistem ya. Yang harusnya kan anak ini juga perlu pengawas ya. Jadi di tempat wifi gratis itu ada yang mengawasi supaya mereka tidak main TikTok, tidak main segala macam yang memang internet ini kan tidak melulu semua hal-hal yang positif gitu. Siap. Bu, tanpa terasa sudah 30 menit waktu kita berdiskusi di lewat Instagram ini. Saya sungguh tidak berani memotong setiap apa yang Ibu sampaikan karena penyampaiannya cukup bersemangat sekali, antusias sekali, dan terlihat sangat menguasai materi yang terkait dengan yang Ibu bidangi sekarang di Komisi 4. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu Sri Pujiastuti yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan Takso kita bersama-sama di Napos. Kami berharap Bu di sesi-sesi berikutnya kita bisa kembali berdiskusi baik secara daring maupun secara langsung, karena kami di media tentu saja ingin mendapatkan masukan-masukan yang lebih baik dan lebih banyak dari stakeholder khususnya dari Komisi 4 DPRD sehingga bersama-sama kita memberikan masukan yang baik kepada pemerintah kota. Tentu kita juga berharap agar pandemi ini segera berakhir dan geliat ekonomi di Kota Samarinda juga kembali meningkat, khususnya di sektor pendidikan yang sungguh sangat menurun ketika pandemi ini terjadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Pujiastuti. Mungkin kita akhiri dulu diskusi kita pada siang hari ini, Bu. Ya, kita punya tugas sama. Ya, tugas baik, kita Bu. Sama. Baik, Bu. Ya, ya, kita punya tugas sama. Baik, Bu. Iya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Saya memohon maaf kalau ada penyampaian yang salah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.